Ada tulisan gitu ya. Nah, kita angkat gini kan, ternyata di bawahnya tulang-tulang manusia yang banyak. Ya udah, nggak dikembalikan, diangkat gini. Sekarang gini aja udah. Iya. Banyak ini tulang-tulang manusia, banyak. Untuk tanda ya. Ya, nah ini diameternya 2 meter kali semeter 80. Dikira di sini ada jejak-jejak juga bawah ini ada tulisan tahun atau ternyata. Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu ala. Kita kalau pakai kompas nih, ini sudutnya utara laut. Pas. Itu yang ujung sana timur laut, pas. Nggak ada yang meleset. Candi Jiwa sama, Belandungan juga sama. Timurnya timur laut. Ini sudutnya utara laut. Nggak ada yang meleset itu. Hebat itu. Iya. Jadi pada zaman itu, pada 1400 tahun yang lalu, pemikirannya sudah, intelektualnya sudah bagus tuh ya. Artinya contoh nih emas ya, yang saya ketemukan itu seperti giwang ini penting ya. Dari pikir-pikir yang tidak konsentrasi, semuanya keluar lewat kita. Yang ada di batinnya, dialah dari jasad. Yang penyakit medis dan non medisnya semuanya dikeluarkan dan dibukakan. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Semakin ditahan semakin pengen didorong keluar lewat mulut, semakin mudah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang susah-susah menulis lafaz-lafaz Allah semuanya yang galang-galangin Allah semuanya didorong keluar. Allah yang ada di tegal yang semuanya, yang di keningnya, yang ada di jidatnya, semuanya diajak dikeluarkan. Ya, iya, kalian nanti direkam. Buat konten saya harus salin dulu. Oke, tadi saya juga ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, udah alami aja Pak, udah natural.
Biasanya kalau malam masih sering ada yang datang, Pak. Malam kalau Jumat Kliwon sampai jam 3, Pak. Jumat Kliwon. Iya, penuh. Oh. Biasanya kita, pokoknya malam Jumat aja deh. Setiap malam Jumat kita penuh, Pak. Di acaranya di Situs Lempeng. Situs Lempeng. Itu kan ada pemandian. Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Ini Oh, boleh. Ntar lupa. maaf ya, Pak. Ya. Udah on ini. Sudah. Oke. Tapi kalau ini masih persawahan warga atau udah masuk? Ini tadinya warga, kemudian ini dibebasin sama provinsi. Oh. Kurang lebih hampir 2 hektar. Nah, nanti peruntukannya ini buat rumah adat. Sama tempat kuliner, parkir, dan pendukung wisata lainnya. Oh, alhamdulillah ya. Bisa Ya, nanti dibantu ada pengembangannya ya. Ya. Iya. Nah, memang percandian ini meliputi 2 kecamatan antara Kecamatan Batujaya dan Pakrijaya. Karena situs ini terhampar 2 kecamatan, terhitung hasil penelitian itu ada 38. 38, ya, 38 titik yang besar maupun yang kecil. Oh, berarti banyak ya, berarti ya. Ya. Dan kemudian yang sudah kita pugar hanya baru ada 4 situs. Ya. Iya, iya. Situs ya, Candi Jiwa, kemudian situs Bandongan, situs Rut, dan situs Cungkup. Itu yang sudah kita pugar sampai penataan saat ini. Iya. Berarti sebenarnya masih banyak di tempat-tempatnya, masih banyak ya, Pak? Masih banyak. Masih terpendam. Masih ya? terpendam. Oh. Lah ini di areal sawah ini juga ada, Mas. Yang itu ada putih-putih itu kolam di sana. Yang ada pembibitan putih-putih plastik tuh, Mas. Iya. Nah, karena itu tanah penduduk, ya tentunya harus dibebasin dulu oleh pemerintah. Nah, itu kolam panjangnya 24 meter. Kemudian ada juga menhir. Nah, di sana tuh kelihatan, Mas. Ya itu ya. Di tengah sawah. Nah, itu termasuk besar dan kecil terhitung ada 38 itu, Mas. Kurang lebih. Iya, iya, iya. Ya. Yang kelihatan baru Yang berapa kelihatan titik ada saja 4 titik. 4 Ya. titik ya. Bagas. Sama siapa aja nih? Biasa temenan. Oh, siap. Kita ngawalin dulu tamu ya. Iya, siap. Oke. Tapi mungkin banyak yang belum ini ya terkait penemuan ini. Ya, kalau hasil konservasi sudah semuanya sudah terbukukan atau terketemukan, artinya iya, iya. belum dipugar sepenuhnya. Iya, iya. Ya. Ah, ini Candi Jiwa. ini yang Candi Kemudian Jiwa, ya. struktur bangunannya juga dia mempunyai dinding dan mempunyai apron. Apron itu yang hook ini. Undakan gitu ya. Iya, undakan. Ini undakannya kopsrek. Kenapa di kopsrek? Karena ini candi ini tentunya kita tidak bisa merekayasa. Iya, iya. Karena candi yang belum berakhir. Ya, ini bentuknya stupa. Dan kemudian di atasnya ini ada melesak gitu, itu faktor kesengajaan, Mas. Oh. Bahwa kalau kita lihat dari atas seperti bunga teratai. Oh, kalau dari atas. Dari atas, nah, dia gini bergelombang gitu ya. Ya, bergelombang. Nah, Candi Jiwa ini latar belakang keagamannya Buddha. Buddha ya. Ya, karena kita banyak ketemukan bukti-bukti bahwa ini ada kaitannya dengan Buddha. Kita ketemukan amulet tablet. Amulet tablet itu contoh atau sampel. Ya. Dan kemudian ini pada abad keempat semasa kerajaan Tarumanegara. Kenapa kita bilang semasa? Karena sampai saat ini kita belum bisa menemukan prasasti tahun. Iya. Ya, karena bilang semasa. Ya.
karena banyak versi-versi lain lah. Iya. Ya kalau versi penelitian tentunya Di masa kita ini hanya semasa kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara, Iya. ya. Jadi belum dinyatakan sepenuhnya itu tahun sekian karena kita belum menemukan prasasti tahun. Iya. Hanya saja pendukungnya hanya dengan gerabah. Oh, Gerabah, gerabah. ya, amulet, Heeh. gerabah-gerabah tersebut ada gerabah Artikamedu dan sebagainya. Itulah bahwa pendukung untuk menyatakan abad ke-4 sampai Iya, ke-7 di masa kerajaan di masa kerajaan Tarumanegara, ya. Oh, iya. Berarti sampai ujung sana itu, Pak? Sampai, Pak. Oh. Sampai sana nanti. Iya, iya, iya. Iya. Dan ini ada di bawah candi ini ada jalan setapak memutar. Artinya ini apa namanya? Pradab Singa. Kalau kata orang Buddha itu Pradab Singa. Tempat menyembah keliling. Oh. Kalau iya. di orang Islam itu ngelontar lah ya. Lontar jumroh. Jumroh. Heeh. Ya. Berarti ini istilahnya orang yang beribadah Iya, muter beribadah mutar, iya, mutar, iya, iya. mutar. Ya. Ini yang paling besar ya, Pak? Ini ada yang paling besar itu Candi Blandongan, Mas. Oh, lebih besar Ya, lagi. Candi Blandongan ini hanya panjangnya 19 kali 19 meter persegi, kemudian tingginya 4,7 meter. Ya, 4 meter 7 cm ya tingginya. Ini udah level bawah ini sudah terakhir. Sudah Artinya nggak ada lagi di sudah bawah. tidak ada lagi di bawahnya, hanya pasir tok. Pondasi. Pondasi itu ya. Iya. Hanya satu level dinding, kemudian 8 lapisan, 1 2 3 4 5 lapisan, terus apron, ada kopsrat atasnya. Oh, Ya. iya, iya, iya. Jadi kita tidak bisa menambah-nambah membentuk atau merekayasa candi ini. Kita apa adanya sesuai keasliannya. Iya, biar tetap Ya, terjaga. biar tetap in situ Karena lah. memang butuh keaslian untuk bisa melihat ke masa yang lalu itu. Ya, Kalau ya. sudah di ini kan beda lagi nanti. Betul, betul. Tapi kalau batu-batu ini sih, Pak? Ini batu bata pecahan biasa karena memang ini fungsinya buat kedap air, Mas. Karena di bawah kita pakai drainase. Oh. Ketika hujan nanti air merembes ke bawah. Oh, iya. Memang ini bata biasa, bukan bata candi, bata biasa kita pecahin. Jadi kelihatannya alami. Iya. Karena pada saat kita dulu pemugaran, lantainya juga serbuk gini, itu serbuk bata. Oh. Ya. Ke bawahnya sudah nggak ada, ini udah terakhir. Terakhir. Ya, terakhir. Jadi maipel di bawah itu sudah pondasi. Sudah pondasi. Kita pernah mencoba di atas itu untuk menggali sejauh mana ke bawah. Iya. Diduga bahwa orang mengatakan ada ruangan dan sebagainya. Gua gitu. Gua lah contohnya. Tapi kita udah mencoba. Kita bikin kotak di tengah langsung ke bawah, tetap isinya bata saja. Oh, tetap isinya. Ya, lapisan bata sampai dasar. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai orang ini penasaran bahwa diduga ini ada ruangan gitu. Apalagi ada masnya, ada apa, masnya, repot ya. lagi. Nanti banyak orang yang Ya, padahal itu tidak ada ya. Kita sudah buktikan ya, ketika kita pugar. Kita sudah buktikan. Jadi jangan sampai orang ini penasaran. Ya. Ke dalamnya nggak ada lagi. Ini Mas udah terakhir. di masa kerajaan Tarumanegara. Terakhir. Ya. Ini cuma 4,7. Kemungkinan kalau ditemukannya ya baru tahun 2000. Kita ketemukan tahun 85, Tahun 85. Awal penelitian, pemugaran tahun 97. Oh, Ya, tahun 97 sampai sekarang ini, karena satu situs ini kita 10 tahun akan waktu. Iya, karena nggak Ya. gampang sih. Karena pemugaran sambil penelitian. Iya, Ya. tetap menilai sejarahnya Ya, gitu ya. iya. Jadi nggak ada alat berat, nggak ada apa namanya pencangkul, tapi kita pakai limbah saja, dikoas, kemudian pakai KP, digambar, dipoto, baru kita angkat, kita kembalikan semula. Iya. Lama. Kalau ada ya puluhan candi ya dikali aja 10 tahun. Sama yang sana 10 tahun. Oh, Makan iya. waktu. Yang itu ya. Iya. Iya, Lebih besar. Lebih besar. yang sana. Jadi motifnya juga berbeda. Motifnya berbeda. Berbeda. Di sana ada tangganya, kemudian juga motif dinding juga berbeda.
Tapi kalau menurut ini kalau sejarah beda dengan mitos ya. Beda dengan mitos, Beda memang dengan mitos sejarah. ya. Iya. Kalau untuk Candi Jiwa sendiri ini Iya. sejarahnya kan di Iya. masa Tarumanegara. Iya. Tapi kalau mitosnya sendiri itu Ya. terkait mitos Kalau mitos sih Mas kayaknya banyak versi gitu ceritanya ya. Ya kita welcome saja Ya, gitu tidak kan. apa-apa. Yang namanya ada kaitan dengan goib satu badan bahasa beribu nama kan. Iya. Nah, makanya kita menceritakan tentang hasil penelitian. Tentunya banyak versi sih. Oh, ini Mas katanya zaman ini ya mangga gitu. Oh, ini zaman Sangkuriang ya mangga. Ini zaman Majapahit Prabu Siliwangi mangga gitu kan. Karena memang kita menghargai lah. Iya. Apapun ceritanya terkait dengan yang kita belum pernah mengalami pada saat ini. Ini juga sebenarnya mati obor gitu ceritanya. Tarumanegara ceritanya sampai mana sih? Kita nggak tahu. Iya nggak tahu. Itu Beda dengan candi-candi di Jawa kan. Kayak Majapahit ceritanya kan berjalan. Iya. Ini nggak ada. Ini hanya tahun semasa kerajaan sudah itu aja. Kalau dia Sesila ini ya buntu. Iya. Ya mati obor. Iya. Mati obor. Hanya praduga gitu kan. Karena Candi Jiwa ini tempat ketika para bangsawan dulu meninggal dibawa ke sini, diritualin di sini, kemudian dibawa dimakamin di sana, di lempeng. Karena buat meditasi aja di sini. Karena Candi Jiwa itu tempat yang disucikan, mungkin yang berkaitan dengan jiwa manusia dulu. Iya. Iya. Berarti ritual sini kan. Iya. Karena di depan ada altar tuh kan. Ada tempat-tempat kemana ini Pak? Sana. Sini ya? Oh, ya. Wah lumayan panjang treknya ini. Ya memang dari kampung jaraknya 200 meter man. 200 meter udah lumayan, 400 setengah kilo lah. Bentuknya kayak bunga teratai jadinya. Ya kayak bunga teratai, kalau lihat dari atas kayak bunga teratai gitu. Karena melengkungnya itu bukan melesak. Faktor. Sengaja dibuat Ya sengaja buat. Iya. Emang suka kalau lihat dengar cerita sejarah itu. Ini kan adanya Sambil ini. Santai ya. tengah sawah ya. Iya Mas. Iya pas tengah-tengah sawah. Pas tengah sawah. Waduh, dulu ini dalam banget ini jalan. Dalam. Alhamdulillah di percandian kita sudah 6 tahun kita berjalan untuk Waisak Mas. Waisak. Waisak. Oh iya. Maha Buddha. Iya. Kita berjalan lah lancar. Enggak seperti awal kita menempuh dulu. Banyak yang demo. Ada macam-macam lah. Dianggapnya ya padahal tidak begitu. Ya. Kalau sudah beradaptasi masyarakat enak. Indonesia itu kan bersatu ya. Bersatu. Macam agama. Iya. Tahu. Pertama aja kayak babadutan kan pasti ada. Pastilah. Iya. Sudah beberapa alas. Bapak alas. Kalau sudah tahu orang udah ngerti ya udah enak-enak aja. Sawah. Jadi kependam tanah. Rata aja. Tapi kemungkinan masih ada itu yang sebelah situ ya. Iya, tetap. ada. Itu kelihatan tuh yang hitam. Itu kan batu itu tuh. Ya, itu menhir tuh. Oh. Kelihatan Yang hitam itu batu. Iya. Ciri-cirinya, tandanya ya. Cuman ya butuh karena masih tanah warga. Ya, ini masih sekitar. Kalau kita lurus ini ke laut 5 kilo. Ya, kalau kita jalan raya itu 16 kilo. Ditempuh dengan 1 jam lah. Masih 1 jam lagi. Jadi Kabupaten Kerawang ini di utaranya satu paket. Ada wisata sejarah Belanda, Bung Karno, Ya. dan sejarah Purbakala, Situs juga candi wisata ini. bahari kayak laut gitu. Iya. Di satu paket Kumpul.
Di sini situs Lempeng. Situs Lempeng. Yang pemakaman. Ya, kenapa ini disebut pemakaman? Memang ketika kita gali di mana tempat itu pasti kita ketemukan kerangka. Oh, iya. Tempat pemakaman ini. Tapi kalau dari penemuan kerangka itu apa di dalamnya itu memang ada petiknya atau apa? Ada, memang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. ada faktor kesengajaan, ada juga yang nggak disengaja. Artinya ketika dia mati aja gitu kan. Ada juga yang langsung diritualkan atau disengaja untuk dikubur gitu. Kenapa berbedanya? Itu ada bekal kubur. Kerangkanya ada bekal kuburnya, kemudian masih ada perhiasannya. Iya. Apalagi malam ya. Oh iya. Jadi di mana aja kita gali pasti ada kerangka. Ada kerangka di sini. Kerangka. Oh. Ini pemakamannya ya, Pak? Iya, di bawah. Di pemakamannya. Jadi setiap digali ini isinya kerangka bawahnya. Ya. Kita 2004 dulu pernah kerjasama dengan UNESCO, Prancis, 5 negara, Prancis, Belanda, Kamboja, Birma. Nah, kita pernah pugar di sini. Oh, sebelah sini. Ini yang gini aja. Oh, Nah, di sini ini hanya beberapa meter persegi aja kita ketemukan 9 kerangka manusia. Oh. Hasil karbon dating diperkirakan ini abad kedua, lebih tua malah. Oh. Ya, abad kedua di sini. Malah lebih tua dari ini. Lebih tua dari Candi. Iya, iya. Makanya di sini dulu ada kehidupan. Iya. Ada kehidupan di sini, ada permukiman. Karena di sini kerangkanya masih ada gelang emasnya, megang senjata juga, ada bekal kuburnya juga. Senjatanya dari logam berbentuk tombak. Kemudian juga tembikar ya, bekal kubur tembikar, dalamnya manik-manik hiasan. Oh iya. Jadi arahnya arah sana juga, arah utara. Palanya kayak orang Islam juga sama. Posisinya ya. Berapa orang? Di sini ada 9 yang kita angkat. 9 kerangka. Ini tempatnya, Pak. Nah, kalau tempat apa itu, Pak? Ya, nanti ini dulu dari sana. Sabar, Bro. Ini yang dinamakan kita situs Lempeng. Lempeng ada lempengan batu, andesit. Dulu ini posisinya gini, bukan gini. Dulu gini. Kayak meja gitu lah, tertutup. Nah, kita curiga bahwa diduga di sini ada prasasti tahun. Ada tulisan gitu ya. Nah, kita angkat gini kan. Ternyata di bawahnya tulang-tulang manusia yang banyak. Ya udah, nggak dikembalikan. Diangkat gini. Sekarang gini aja udah. Iya. Banyak ini tulang-tulang manusia. Banyak. Untuk tanda ya. Ya. Nah, ini diameternya 2 meter kali semeter 80. Dikira di sini ada jejak-jejak Juga bawahnya ada tulisan. tahun atau ternyata. Wah, mantap kalau ketemu. Iya. Ada kembang-kembang segala macam buat apa itu? Ini banyak yang jarah, Mas. Ini banyak yang jarah. Apalagi kalau malam Jumat Kliwon sampai jam 3 tuh penuh ini. Oh, penuh. Mandi antri. Kalau Ya. itu ya apa namanya? Ya hari-hari itu kayak Marsuro. Ya, yang sakral-sakral aja. Itulah. Hari-hari biasa juga ada. Kadang-kadang siang, malam gitu. Iya. Nah, kemudian terkait dengan sumur. Dulu sumur ini diperkirakan 200 tahun lah usianya. 200 tahun? Tidak sejaman dengan ini, tidak sejaman dengan Candi? candi. Oh. Candi kan abad keempat. Kenapa ini 200 tahun? Karena cerita orang tua ini sudah 3 keturunan. Sumur ini mungkin ada airnya ini ketemu mata air yang bagus gitu. Kemudian juga banyak hikmahnya sih. Jadi nggak asin. Bagus banget airnya. Jernih. Bisa dipakai minum. Ceritanya dulu ini kan ada 3 kampung nih. Kampung Bunteng, Segaran, Kampung Omong Sumur.
mandi, minum, nyuci di sini. Sumur ini. Walaupun yang semua kering, ini nggak bakal kering. berarti Nggak pernah dalam kering ini. ya. Sumber air ini. Sumber airnya, mata airnya bagus. Mungkin ada karomanya kali. Orang jarah. Karena Iya, apa? iya, iya. Ketika orang jarah Berdoa ya. Mas, Ini zaman dulu kan. iya. Enggak sekarang ini. Heeh. Datang balik lagi dia yang cerita sendiri. Heeh. Kemudian dia bawa batu kecil minta dipulangin. Pintunya nih. Ini belum lama nih kita renovasi dari pengunjung juga nih. Iya, biar lebih nyaman mungkin Dia ya. berhasil apa? Oh, dia mau Akbar. nggak tahu lah kita. Ya minta diperbaiki ya kita perbaiki. Oh ini sumur tua berarti lebih duluan. 200 tahun masanya, malah lebih lama daripada Laman ini. laman ini ya. 1400 Oh iya, tahun yang lalu. 1400 tahun ya. Iya. Hmm. 1400. Tapi kalau dari penemuan benda-benda yang dipakai yang ada di jasad itu teridentifikasi masanya Itu apa namanya kayak kerangka gitu ya. oh. Kerangka kan harus tesnya pakai carbon dating. Iya. Jadi di lab carbon dating dia ketahuan Berapa tahun? ya berapa tahun dia ketahuan seperti gerabah atau tembikar. Itu ahli gerabah itu dia tahu kalau dipegang nih, oh ini tahun sekian gitu. Iya. Dia punya ahli gerabah. Jadi gerabah itu ada coret-coretannya, ada khusus dia misalnya coretan gini kayak pagar gitu, itu Artika Medu, berarti India. Oh, Memang di iya. sini banyak peradaban India karena tulang manusia yang kita ketemukan di sini itu India, tingginya 180. Jadi bukan orang kita. Makanya orang kita ketika penelitian nggak boleh turun, dia harus luar. Iya. Jadi di sini waktu penelitian itu dari Perancis, Belanda, ya dia yang turun, kita nggak boleh. Iya. Nggak boleh karena memang tidak senyawa dengan orang Indonesia dengan orang luar gitu. Makanya steril banget. Pak ini airnya nggak pernah surut Pak. Ini Nggak pernah. Penuh terus ini loh. Nggak pernah surut itu. Lihat ya. Pokoknya kali Ini di kering atas- pada meletak di ini nggak atas pernah. Ini loh. Tingginya Cuma masih- semeter setengah airnya. Nggak pernah kering ya. Jangan. Dulu kita belum ada galon itu minum ke sini ngambil airnya. Sekarang aja diisi ulang Mas kita. Ada isi ulang. Disalurin ke penduduk-penduduk nggak ini? Apanya? Air ini? Enggak. Diapain? Disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Semua Ada. pada kesini, bukan ininya ke sana. Orang pada kesini ngambil Nyamperin. bawa grigen nih, ngalut Mas. Kita kan dulu kan Lumayan, memang waktu kekeringan ya. Ini udah hampir 5 tahun sekarang ini nggak pernah kering. Dulu kering Mas. Sawah kali kering semua, kemarau. Jadi sumur ini nggak pernah kering. Nyuci, mandi, minum di sini. Ini Iya, 3 kampung semua. Ini kampung ini juga sama nih. Jalan sawah. Tolong Bawa ini. brigen, bawa apa? Airnya kemari ngambilnya. Makanya kemarin ini dari kantor kita minta diuruk, saya pertahankan. Artinya ini tidak mengganggu. Artinya kemusyrikan juga enggak kan. Kita welcome lah ketika orang mau jarah, ya silakan mau agama apa silakan. Iya. Kita tidak menurut kepercayaan masing-masing gitu Iya. kan. Ini tidak mengganggu gitu. Bahkan ada hikmahnya kan. Bisa Airnya juga dimanfaatkan bisa kalau diminum. ringan ya. Iya. Gitu. Akhirnya ya udah di welcome aja gitu. Alhamdulillah berjalan. Iya, memang kadang pemahaman Iya. pengertian kayak gitu sensitif sekali. Iya, ada aja katanya, wah musuh biarin aja. Apalagi kalau kita datang ke Jogja itu setiap sudut bakar dupa. Kalau Wah. biasa-biasa aja. Ya, kita saling menghargai lah. Nah, memang semuanya juga udah ada di Pancasila agama. Iya. Memang komplit Indonesia Komplit. itu. Orang Hindu datang mangga, orang Buddha datang mangga, Iya. Islam yang pakai anak kiai mangga. Silakan. Kan hakikatnya sama Allah ya. Syariat di sini hakikatnya sama Allah kan. Iya gitu. Iya. Ya akhirnya enak-enak gitu. Yang pada datang juga pada betah-betah. Ini batu. Nah, ini batu lepas yang kita kumpulin yang berserakan. Oh. Kita kumpulin di sini. Jadi memang situs lempeng ini hanya ada di bawah tanah ini cuma selasar ada kotak-kotak gitu, tidak berbentuk candi. Memang tentunya
Ya, diduga bahwa ini ada pemakaman di sini, ya cuma kotak-kotak aja. Seperti di Trowulan Mas, Candi Gentong. Trowulan sama ini kan gitu. tandanya pakai batu satu ya. Lempengan itu. Lempengan. Ternyata kan di dalamnya itu banyak Ya. istilahnya mayat-mayat. Seandainya ini kita pugar juga nggak bisa kita tampakkan seperti candi-candi yang lain. Ya karena posisinya Iya, seperti ini posisi sih. Seperti ini, selasar-selasar aja kotak-kotak. Iya. Kemudian ini juga ada jalan setapak Oh, yang menuju ke Belandongan, Candi Belandongan. Di bawah ada jalan setapak, ada selasar ke sana. Di bawahnya itu. Di bawahnya. Pokoknya yang kita lihat ke sana Mas, itu yang gerunduk-gerunduk itu candi semua. Oh. Termasuk kampung ini di ini ada nih kampung. Ini dihuni dengan 40 penduduk. Yang mana? Oh itu. Ya, kampung ini. Ini 40 rumah, di bawahnya situs. Di bawahnya situs. Di bawahnya situs. Malah dulu pemerintah mau eksekusi gitu kan. Ganti rugi karena masyarakatnya banyak bertahan nggak seimbang. Jadi di bawah itu udah ada peninggalan. Di bawah itu udah itu situs semua itu. Udah di bawah. gambar ya udah ada ya. Iya. Jadi ada alatnya kan deteksi. Ya sekarang ini kan kita pakai bioladar. Yang Sudah ditarik ketahuan langsung ya? kedalaman 10 meter ada bata itu ketahuan. Ketahuan. Ya. Ada bioladar, ada bioladar. Jadi alat-alat udah canggih sekarang. Nah, pemutih digali, dia ditarik-tarik aja dia kelihatan udah berpetang ngegambar sendiri. Gambar itu. Ya, baru di mana nanti ketika kita pugar, oh di sini sudutnya kita pugar. Jadi Oh, empat ternyata arah. pas di kampung ini Kampung ini. yang menclok ini nih. Ini Ya. kampung Iya, yang ini satu di bawah ini ya. situs. Termasuk di sana kan slinder ya. Itu Oh. hampir ada 2 hektar lokasi itu. 1 hektar untuk situsnya. Paling besar, Mas. Ya, ada slinder, ada gundul, ada asam, ada serut, ada cungkup, ada juga serut A, B, C. Ya banyak. Oh, kalau dibongkar istilahnya dieksekusi itu ada di dalamnya ya. Ada. Pemerintah belum bergerak. Ya, anggarannya Mas. Iya, warganya kan bertahan ya. Iya. Berarti kalau seumpama ini dipugar semua, ini bisa luasnya Candi Borobudur nggak seluas ini nih. Areal kompleks percandian ini 250 hektar persegi. Oh, iya. Kalau kita bandingkan dengan Borobudur jauh lebih luas ini. Iya, jauh. Iya, 2 kecamatan, Mas. 2 kecamatan. Iya. Berarti kemungkinan ini kalau menurut dari hasil penelitian ini ada komplit ya, mungkin ada pemakaman, ada persembahan, terus ada ini. Yang betul besarnya ada. Ini kemungkinan satu ini apa namanya? Iya, satu paket komplit ya. Ada buat Iya. bahan ritual, ada buat pemakaman, kemudian ada buat kumpul. Kayak Belandongan kan, kalau Belandongan di tempat kumpul. Buat kumpul. Makanya ada ruangan, ada tangga dia. Oh. Iya. Kayak satu kota gitu. Iya. Tempat pribadi. Makanya kenapa dari bata ini? Nah, ini pada zaman itu, zaman abad keempat, berarti 1400 tahun yang lalu sudah ada pertanian di kita. Contohnya bata yang diproduksi itu dari sekam gabah. Oh. Coba kita lihat tuh, kelihatan sekali sekamnya. Dia ada sekam gabah campurannya, makanya Pertanian itu udah ada. udah ada pada abad keempat itu. Sekam sih gabah ya benar. Iya, udah ada Artinya pertanian. bercocok tanam padi Iya. juga sama ya. Iya, makanya kalau areal ini kita bebasin, ya tentunya hilang nanti bukti-bukti. Iya benar Jadi juga sih. sistem sel lah kayak gini dari candi ke candi, Ditutup ya, lainnya gitu. sawah gitu kan. Oh. Ini suatu bukti. Nah ini kelihatan Mas. Iya bekas sekam ini. Sekam ada. Ini kan asli. Sekam gabahnya kelihatan Mas. Bekas cetakan Oh, sekam tuh. iya. Jadi Sekam. dicampur bekas Ya, gabah. jadi tanah liat dicampur sekam gabah dan pasir. Sama produknya seperti bata 77 yang sekarang tuh. Iya ya. Iya. Oke, kita ke sana. Oke, siap. Ke Belandongan. Besar-besar zaman dulu. Ukurannya dia panjangnya 42 cm, lebarnya 22, tebalnya 7 cm dan 6 cm, berbeda lebarnya. Ketebalan ya, Ketebalan bata ya. Ketebalan 6 cm atau 7 cm. Lebar 22, panjang 42. Ada 40, ada 42.
Ya, besar lumayan. Iya. Mungkin bata. Cuman material yang ada di sini Kan udah berapa tahun ya? berbeda sama yang ada di Candi Borobudur. Ya, kalau Itu kalau berbeda. kita cerita Borobudur kan batu andesit dia. Iya, mereka kayak ini andesit. Heeh. Nah, dia sudah ada kunci dia, ada LL dia. Kalau Langsung kita pasang ngangkat gitu ya. ini kan. Iya. Nah, kalau kita bata. Memang Tarumanegara kebanyakan bata. Bata taruh. Kayak di Jambi bata, kemudian di Mojokerto bata, di Thailand bata. Iya. Jarang Tarumanegara. Berdampingan ya Tarumanegara sama Tarumajaya ya. Itu juga sama Mas, ada kaitannya. Ada Oh. Tarumajaya juga, karena di situ di Tanjung Priuk ada Tugu, Gunung Priuk. ya di Semper. di sempernya. Semper ada Tugu Tarumanegara. Iya. Dia di gereja adanya. Nah sebelahnya ada kali Candrabaga. Iya, Candrabaga itu kan Candrabaga. yang situs langsung masuk Iya, ke sekarang laut, sudah, ke laut terus di situ di laut itu kan ada apa Masjid Al Alam di situ. Ya ada Itu Masjid di Al-Alam. di Kemudian kita Tarumajaya. lari ke Buni ada Kota Mas. Di Buni Bakti itu Buni Tarumanegara juga. Tarumanegara masuk. Ya, kenapa Kota Emas di situ ketika penduduk gali di mana aja ketemu emas. Sekarang yang sudah dilarang, artinya sudah jadi cagar budaya di situ. Jadi Iya. orang dilarang untuk menggali Itu tempat tahun tanah yang sudah dimiliki pokoknya tahun pemerintah. pembebasan tanah zaman dulu itu kan memang Ya. setiap nyangkul itu dapat emas. Ya dia memang di situ. Ini juga Mas di sini nih di samping pagar kita. Iya. Ini dulu kali lebarnya 60 meter dengan bantaran 120 Mas. Sampai ke laut. Di laut itu ada namanya Pelabuhan Koying. Sekarang ini sudah tertutup tanah, sudah jadi daratan. Karena proses alam. Gila nggak ini? Gila ini. Jadi sebenarnya kalinya besar ya. Kalinya besar, lebar lagi. Sudah jadi daratan. Di sana di laut sudah ada pelabuhan. Tapi ini dinamakan Batu Jaya karena emang masuk menyangkut Tarumajaya. Kalau Batu Jaya itu tidak ada kaitannya dengan sini. Tidak. Karena di Batu Jaya itu terpisah, ada batunya. Oh, ada batunya. Ada batunya. Oh. Dulu batunya di seberang sini terus pindah di seberang Bekasi. Ada batu seperti lumpang batu gitu. Iya, boleh berumpang. Nah, emang ada itu juga, ada mitosnya juga. Ya, kalau mitos banyak. Makanya kan ada Banyak. Batu Jaya, ada Tarumajaya, Ya, ada betul. itu apa namanya? Betul memang kalau Tarumajaya masih ada kaitannya dengan sini Kak, Tarumanegara. Tarumanegara. Kalau misalnya Batu Jaya, ya kalau memang disatu-satukan kemari ya bisa, tapi mereka itu ada ada tersendiri punya batu Masing-masing tersendiri, ada iya. situsnya gitu. Ada ceritanya sendiri. Betul. Udah, kita langsung ke berikutnya. Oke, Oke, ke ini ya, Belandongan. Belandongan. Ini 2, 3 sudah seluas ini. Sama Candi Borobudur luasan ini karena ini Tarumanegara. Oh, lah ini juga pernah diangkat ini, Pak. Saya minta foto dari sana Mas. Apain Mas? Ini. Ayo bareng. Biar jauh dikit, ya, biar kena ke bawahnya sendal di kita. Ya, oke. Ya, oke. Buat laporan ke kantor. Iya. Ya, tiap hari jagat. Oh ya. Oke. Mandu dari Sapu Jagat Mas ya. Iya. Iya. Forum PBK Jabar. Tetap masih kemungkinan pemakaman juga. Tapi bukan dibakar. Oh, enggak dimakan. Prosesnya nggak dibakar. Pembalsaman. Mumi dong. Oh, Iya, semacam mumi. awet ya makanya masih ditemuin kan. Harusnya udah jadi tanah. Iya, masih tulang-tulang itu masih. Ya orang sono juga mintanya ke situ kok. Oh. Kita ngusir. Mana Pak? Udah basah di sana. Iya. Kantor kita sekarang pindah Mas, baru 2 bulan. Kemarin kan BPCB Serang. Ya, sekarang kita di BPK 19 Bandung.
jauh ya. Udah lumayan. Kemarin wilayah kerja kita kan 4 provinsi. Sekarang cuma Jawa Barat. Jadi yang Lampung, dulu kita Lampung sekarang ke Bengkulu. Udah, jadi Jawa Barat dari Bogor kemana ikut Jawa Barat. Cuma yang ikut Banten cuma DKI ikut ke Banten. Oh ini ya situs Belandongan. Jadi yang di kita itu yang tertua Gunung Padang. Ya, Gua di Petruk. Cianjur. Ya, Gua Petruk. Jadi yang kedua ini Indonesia kedua ini tertua ya. Iya, iya. Gunung Padang kan Megalitikum. Galitikum. Kan. Di sana juga batu-batunya batu andesit ya. Iya, andesit. Keramik. Ini kerajaan satu komplek ini. Komplek. Kalau luasnya sampai di Ini buatan Pak. Nah, ini kita buat buat kanal biar kita pembuangan ambil air. dari sana ya. Iya, Papan air. pengairan. Kalau dan di sana hujan penuh air kita buang sini. Oh. Ini bagus. Buku tamu. Iya. Pak, buku tamu tuh di tas ya. Tidak soalnya. Di tas isi. Oh, di sini kelihatan megahnya. Kalau sini. Nah, ini yang kotak-kotak ini perwara. Perwara. Perwara itu anak candi. Oh. Ada 2, hanya sisa struktur fondasi saja. Iya, iya. Ini belum bugar, tergenang air. Masih tergenang air ya. Ya. Oh iya, ini lebih luas, lebih besar. Tapi tidak boleh ada pengunjung naik ke atas ya? Nggak boleh Mas. Oh. Kalau boleh nanti pada ikut-ikut. Iya. Satu boleh, yang lain maksud saya enggak. Iya. Sekali ini Iya. menjaga Ya, takutnya ada ini. ya. Kan bentuknya beda ya. Oh. Nah, di tengahnya ada ada ruangan, Oh, di tengahnya ada ruangan. kemudian di tengah itu ada bekas kayu, Mas. Bekas. Diameter 40. Oh. Dua ada tiang gitu. Jadi persegi simetris, kalau nggak salah 4 ke sana, bekas tiang kayu. Oh. Makanya belandongan dulu ada Iya. cukupnya di atas. Tapi ruangannya itu seluas ini berarti? Enggak seluas itu aja. Oh, seluas itu aja tengah. Kelihatan tengah. Oh, iya iya. Kemudian ada tangganya ini pakai andesit, mungkin jangan sampai hancur mungkin ya. Ya. Kemudian di bawah tangga kita ketemukan kerangka semuanya. Apakah kerangka itu faktor kesengajaan ya, kita belum sampai ini belum
Belum tahu. Belum tahu ya. Karena memang di 4 sisi itu ada kerangkanya. Iya. Ya. Nah, terus kemudian di atas tangga di sana ada ruangan kecil tuh. Heeh. Oh iya ya, itu yang pas ini. Kita ketemukan emas lempengan. Emas juga di Ya, situ. lempengan emas yang ada tulisan Palawa. Palawa. Ada Palawanya. Artinya mantra-mantra Buddha Oh. tulisannya. Mm-mm. Itu ada lempengan. Mm. Jadi hasil-hasil temuan ini, hasil-hasil temuan pemugaran ini atau penggalian ya banyak, diantaranya manik-manik, ada emas, ada tulang, kemudian juga ada tulang binatang, ada kerang laut. Jadi banyak yang hasil Penemuan ya, hasil penggalian itu ya. Ya. Di dalamnya cuma stupa seperti candi jiwa. Iya. Di tengahnya stupa, di bawah stupa ruangan. Ada ruangan itu, makanya kenapa disebut Candi Blandongan ya, itu tempat Buat perkumpulan ya. pertemuan. Atau tempat meditasi juga. Iya. Kayak kalau relief ini. Dulu ini tertutup tanah Mas, nggak kelihatan sama sekali. Oh. Ya, jadi dari atas ke permukaan tanah itu 40 cm. Sama Borobudur juga tutupan tanah Tertutup dulu. iya. Kayak gunung gitu dulunya. Iya, cuman kelihatan stupanya aja. Iya, ini sama sekali nggak kelihatan ini. Waktu kita mugar dulu nggak kelihatan. Berarti di sana juga banyak penemuan kerangka, di sini juga banyak penemuan kerangka manusia ya. Dan ini di dinding ada putih-putih itu lepa Mas. Apa itu lepak? Lepa itu tembok. Oh. Bahannya dari kerang laut sama kapur. Ya, dulu orang dulu nembok kan, dulu kalau rumah kita dinding itu pakai tai kebo sama kapur ya. Pernah Iya, ingat? pernah. Saya juga mengalami dulu, kaum saya dulu. Iya. Oh. Dinding tai kebo sama kapur diaduk, ya di tembok. Kalau ini Pakai kapur sama kerang laut. oh. Dibubuk, Lebih ini lagi ya lebih kenceng dia. kenceng lah. Itu stuko bahannya. Berarti awal ini catnya putih ya kali ya. Putih, itu catnya putih betul. Minyak waktu ya. Kelihatan. Karena pemakan waktu ya habis lama-lama. Ini lumayan gede. Ada di tiap tangga-tangga itu ya ada. Kerangka. Ada berapa tangga, semua sisinya ada tangganya semua ya? 4 semua. Oh. Ya, utara, timur, selatan, barat ada tangga semua. Iya, 4 penjuru mata angin. 4 penjuru mata. Dan ini di bawah ada batu bergores. Iya. Itu bekas ini Mas. Ketika kita mola batu kan ada tuh atau alat ya. Oh iya. Tajemin di asah di ngasah sana. itu, Pak, ya? Buat ngasah Pak. Oh. Ini batu ini Pak ya? Buat ngasah. Rasa Ya. pisau atau apa Ya, kan itu dipahat, dipangkas gitu kan. Iya. Itu Di ada asahnya. bekas-bekasnya Iya, ya. ada kelihatan bekasnya. Ini kan yang ke pegunungan. Iya, kelihatan sekali itu. Ke pegunungan tapi ada batu. Kalau dulu Mas, ketika ini kita pugar, Oh. jadi sama pisau. mitosnya kencang gitu. Ada yang bercanda kesurupan. Tiap hari orang kesurupan. Oh. Gimana? Di sini. Waktu pemugaran. Iya, nah ini kan ada bata nih. Mm-mm. Ini kalau tanpa izin dibawa pulang. Ini harus minta dikembalikan. Oh. Semua saya ada 4 kardus di rumah. Begitu. Orang kembalikan seperti Karena bawa gitu ya, tanpa izin. Iya, tahu-tahu ada mulangin. Mitosnya itu ya langsung kesurupan. Kesurupan. Iya langsung nyata lah. Sekarang mau udah beradaptasi kali. Ya memang dulu Sesuaikan kenapa zaman ya. kenapa dia seperti itu? Mungkin ini lagi diperbaiki. Kamu jangan bawa, nanti kurang mungkin Iya, ya. bisa jadi. Ya logikanya mungkin. Kayak itu kan ada Ini kenapa kita nggak angkat? Heeh. Ini salah satu bukti bahwa di sudut ini dulu tinggi Mas. Oh. Pojokan. Menara. Dia ambruk bawah berak gitu. Makanya ini kita pertahankan bahwa di sudut ini dulu tinggi. Oh iya, itu ada burung. masuk HP buat Iya. nampung kok jangan salah.
Sama juga itu, berarti itu menara juga Pak, yang runtuhan itu. Sama, Oh. itu gapura malah. Oh, Gapura depan ini. Depan tangga. Itu berubuk ke sana, berubuk gitu. Makanya kelihatan, berubuk kelihatan. Oh iya, berhubungan itu. Bahwa di tangga itu ada gapuranya dulu. Kelihatan. iya, luas ini. Belum semuanya, mungkin bertahap. Tapi mungkin ada yang boleh dipublikasikan, mungkin memang harus dirahasiakan gitu. 1, 2, 3, berarti 3 titik ini yang Ya. istilahnya untuk masyarakat ya, dari pemerintah untuk sementara Untuk gitu. sementara. Kedepannya kita nggak tahu. Ya, Heeh. karena memang dari sebelum COVID belum ada pemugaran kita. Oh, belum ada Belum pemugaran ya. ada. Ya alasan buat biaya COVID. Iya, heeh. Kan akomodasi pemugaran itu nggak kecil. Betul. Heeh. Ini adem kali. Iya. Ini yang paling besar ini berarti ya. Ya paling besar ini. Ini ukurannya 25. 25 panjang, lebar 25 persegi. Iya iya. Nanti biar nanti salah satu teman ini ruhnya masuk ke sana, coba lihat di dalamnya ada apa. Nah, itu. Nanti kalau bisa masuk nggak bisa keluar tinggal pulang. Iya. Ini dekatnya ke tambang. Aduh, Allahu Akbar ya ya. Dia kalau malam beda, Mas. Suasananya beda. Kok? Maghrib aja suasananya beda. Iya. Kencang auranya nih. Berarti ini masuk Jawa Barat. Jawa Barat kental dengan Pajajaran, tapi ini sudah masuk ke Tarumaya, Iya. Tarumanegara ya. Tarumanegara itu di masa kerajaan Mulawarman, Raja Mulawarman. Ini ada hubungannya dengan bangunan yang ada di laut, bukan laut Papua itu loh, yang ditemukan tembok itu yang menjulur ke tengah itu. Yang ke laut ya. Mm-mm. Udah banyak yang masuk. Ya, Punten. boleh. Iya, beginilah. Alhamdulillah dapat informasi dari Bapak, bisa menjadi wawasan untuk kita semuanya. Ya, Harus jangan melupakan sejarah. jangan lupakan sejarah. Iya, penting sekali itu. Kan sekarang teknologi zaman sekarang teknologi udah semakin canggih, Ya, tapi budaya, sejarah itu malah kadang menjadi momok yang istilahnya salah pemahaman. memang kami juga berharap karena sekarang kan kita lagi promosi, jangan sampai orang-orang Kerawang ini, Bekasi ini nggak tahu adanya candi. Tentunya dengan adanya segmen seperti ini kan, ini orang jadi tahu gitu. Iya, memperkenalkan. Iya, memperkenalkan. Oh, ada candi di Kerawang. Oh, ini lewat Mensa atau lewat YouTube atau lewat dan Iya. sebagainya kan. Nah, ini sangat membantu, Mas. Iya, alhamdulillah. Mempromosikan kita punya cagar budaya di Kerawang. Jangan sampai orang Kerawang dan Bekasi itu nggak tahu tahu. kita punya Malah- kekayaan di sini. Malah istilahnya ini kisahnya itu masih belum ada ujung pangkalnya ini. Belum aja. Iya. Benar-benar istilahnya masih banyak rahasia yang Masih belum. misteri ini Iya, sebenarnya, masih masih misteri. Ya. Karena memang di saat sampai sekarang ini kita belum menemukan bukti yang kuat di prasasti tahun gitu lah. Belum ada, hanya saja dari gerabah, dari tembikar gitu, dari motif bangunan. Bisa dilihat dari masa. Iya, jadi masa kerajaan Tarumanegara. Iya. Apa ini dilihat dari atas sama kayak bunga teratai juga? Kalau ini enggak. Oh, ini enggak? Kalau ini enggak. Ini bentuknya hanya stupa toh. Kalau di sana bunga teratai. Bangunannya bagusan ini ya, arsitekturnya ya.
bagus ini, pikirnya ada itunya, gigi-giginya kan, pelipitnya, kemudian juga ada hukuknya. Tapi di masa ini berarti dikala itu sudah memahami tentang batu, Ya, membuat batu gitu. di masa itu sudah canggih mas. Oh. Kenapa? Contoh yang terkecil aja ya, ada manik-manik. Oh iya Manik iya. itu dari batu ya, Mm-mm. kemudian bolongnya pakai apa? Oh iya itu Ya benar. kan? Terus yang kedua, candi ini ketika kita pugar, ini hanya gecloknya 10 cm mas. Ya, bangunan ini miring 10 cm, kemudian simetris. Pada saat itu kan belum ada ukuran. Iya. Dulu kita waktu sekolah SD aja, jam kan langka mas itu. Kita ngeliat matahari mas. Iya. Bayangan, oh ini jam 11 sudah tepat itu. Gak meleset. Iya. Ditambah lagi radio Republik Indonesia. Oh ini jam 11. Kita lihat bayangan matahari udah tepat. Makanya orang dulu itu udah pinter ya. Ini bisa simetris, bisa lurus. Kemudian Iya, juga bangunan ini bisa sama, bisa nyiku gitu. Ya kalau kita ada perbedaan 10 cm mungkin melesak gitu ya. Kemudian kita angkat dikit biar sama. Hebat ini orang dulu. Dia Ya dulu kan water pass nggak ada dia. Nggak ada. Pakai apa? alatnya beda. Kompas belum Pakai ada. plenoid nggak bisa. Nggak bisa. Mm-mm. Kita kalau pakai kompas nih, ini sudutnya utara laut. Pas. Itu yang ujung sana timur laut, pas. Nggak ada yang meleset. Candi Jiwa sama, Belandungan juga sama. Timur laut. Ini sudutnya utara laut. Nggak ada yang meleset itu. Hebat itu. Hmm. Iya. Jadi pada zaman itu, pada 1400 tahun yang lalu, pemikirannya sudah, intelektualnya sudah bagus tuh ya. Artinya contoh nih emas ya, yang saya ketemukan itu seperti giwang ini penting ya. Udah ada ukirannya. Oh. Berarti dia sudah bisa pengrajin logam. Ini sudah bisa dia. Iya, udah ada ukir-ukirannya. Iya. Pas ada emas yang ditemukan yang bertulisan Iya. doa orang Hindu ya. Iya, mantra-mantra Buddha. Mantra-mantra Buddha itu. Kan lempeng-lempengan itu kalau kita lihat zaman sekarang, kalau kayak pemecek itu ya mas ya, yang dari apa tuh Kuningan itu kan ada tuh tulisan gitu Iya. ya, kayak gitulah. Kalau dulu kan tulisannya apa namanya, Palawa ya, Palawa. Sanskerta, Iya, Sanskerta. Palawa. Kayak gitu, jadi udah hebat ya, udah hebat. Ya di Bogor kan di Caruten, Tarumanegara, ya adanya di Batu Andesit, Batu Kali gitu. Iya, tulisan-tulisan itu. Iya. Di tempatnya sejuk ya. Istilahnya refreshing, bagus ini. Pandangannya itu kalau di kota-kota kan, kalau ini agak plong. Walaupun ini segi mata ya, sedikit kalau aura-aura ya lumayan. Iya, sebenarnya masih banyak sekali di dalam itu tentang peninggalan-peninggalan. Ya. Cuman kalau untuk dikupas semuanya juga itu nanti bisa merugikan, mengurangi nilai sejarah. Mengulangi nilai sejarah. Iya. Karena sejarah kan tidak bisa diulang. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Kami mengucapkan sudah dibimbing ke sini, dikasih cerita yang luar biasa. Nah, ini cerita dari Bapak siapa namanya? Pak Nursan. Pak Nursan. Saya juru pelihara. Juru pelihara ya. Pak Nursan. Nah, suatu saat nanti kita komunikasi sama gaibnya yang di sini. Ya. Nah, Pak Nursan bercerita tentang ini sama benda tuh. Ya, secara tertulis. Ya. Gaib kan tidak bisa tertulis. Iya bisa tertulis, betul. Semuanya bisa menjadi sebuah Ya.
ini. Tapi kalau ini kan memang sudah tertulis dan sudah menjadi patokan. Kalau gaib kan nggak bisa jadi Nggak patokan. bisa. Banyak sekali nanti simpang siurnya. Nanti ada perbandingan mungkin. Iya. Tetap yang jadi patokan yang sudah tertulis, tercatat oleh buku negara. Ini saya yang masang, Mas. Itu. Iya. Ini kan bangunan ini ya dikatakan 40-60 lah. 60% masih utuh, 40 hancur. Oh. Jadi kita tambah sulam, kita renovasi itu. Iya. Jadi kita menyesuaikan bata yang hancur, menyesuaikan dengan aslinya. Kemudian pembakarannya, kemudian juga campurannya, campuran materialnya maksudnya, dia harus sama. Makanya kalau kelihatan lah sama kasat mata mana yang asli mana yang duplikat kelihatan. Ya, ini pojok ini duplikat. Yang kalau yang asli ada demek-demek gitu, Iya. kelihatan ada kusam. Karena memang sudah hancur dimakan masa waktu Masa waktu ya, alam lah. alam. Iya, mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak tentang ini sejarah Candi Jiwa ini? Posisinya kita ada di Blandongan. Candi Jiwa posisi kita ada di bangunan Blandongan, tempat perkumpulan. Biasanya kalau ini ada yang mau tanyain sejarah kerajaan Mula Warman nih, kerajaan Tarumanegara Mula Warman. Sejarahnya udah hilang ya di dulu pelajaran sekarang. Iya, sayangnya Ya. di sekolah-sekolah itu dulu saya masih loh. Saya masih ada, masih. Ada dulu. Tapi sekarang sekolah, Iya. ya saya nggak takutnya ini Jajan- pemerintah. bahasa Jakarta itu dulu kita diajarin. Iya, Sekarang udah nggak ada, hilang. nggak tahu itu. Itu ya sama aja mati obor kan. Ya, Mati. obor. Mati obor. Skenarionya begitu, sejarahnya dihilangkan, tapi wujudnya Ada itu, buktinya ada, tapi kok ya itulah, nggak tahu lah. Ya kita Pokoknya begitu. ngikutin aturan pemerintah. Mau gimana, kita mau melawan juga nggak bisa kan. Iya. Karena tetap kita ya, tetap bangunan tetap ada sebagai bukti sejarah itu dulu pernah ada itu. Iya. Ya kalau nggak kita harus istilahnya membuka lagi ya siapa lagi. Kalau nggak tertutup terus. Kita harus mengenalkan sejarah-sejarah dengan mediasi apa saja bisa gitu. Yang penting masih tidak menyalahkan atau merugikan orang lain gitu. Ada cukup. Habis ini kita langsung ke laut ya. Pembersihan. Mantap. Terima kasih Pak Nur Salim. Terima kasih banyak. Mohon maaf kami mengganggu kesibukannya Pak Nur Salim. Ini sudah tugas dan kewajiban saya Iya. sebagai juru pelihara, yang mana kita akan memberi informasi dan konfirmasi tentang cagar budaya. Ya, kita juga memang membutuhkan promosi-promosi agar menjadi mancanegara. Ya alhamdulillah, amin. Semoga ini bisa meluas ke semua. Meluas. Iya. Udah cukup? Nah, oke. Ya terima kasih Pak Nur Salim.